langkah Pak Sony ini ya untuk menjadi kolaborator ini harus diapresiasi ya. Artinya dia akan mengungkap dari hulu sampai hilir. Sebab Pak Sony ini mengaku dia mendapat tekanan dari, ya tentunya kalau kelas wakil ketua BGN otomatis yang memberikan tekanan lebih tinggi pasti kan. Sebut 26, ternyata jangan sampai nama-nama ini ya disusupin sama orang yang ingin mengamburkan kasus ini. Dibilang sama pengacaranya itu baru separuh dari yang diduga terlibat. Halo Sobat Sindo, bagaimana kabar Anda? Tentunya harus dalam keadaan baik. Dan kali ini saya David Silahoy di Sindoskop masih bersama dengan redaktur dari sindonews.com. Ada Mas Cipto di sini, ada Mas Riko dan ada Mas Sunu. Kita akan membahas mengenai update terkini karena memang sejauh ini kita dengar kasus soal korupsi yang terjadi di lingkungan BGN yang kemudian 3 orang tersangka sudah ditangkap, ada Pak Dadan, Pak Sony dan juga Pak Lodewijk ini. Kemudian salah satunya yaitu wakil kepala BGN-nya kemudian mengajukan diri untuk menjadi justice kolaborator. Ya kan, bahkan dia sebutkan akan menyampaikan sejumlah informasi penting ya bagi penyelesaian dugaan kasus korupsi yang melibatkan ketiga pimpinan ini. Dan tentunya seperti yang kita bahas terakhir, ini pasti akan kemana-mana. Dan sesuai seperti yang kita bicarakan, kelihatannya akan kemana-mana. Karena dari kuasa hukum Sony juga mengatakan bahwa bahkan ini masuk sampai ke wilayah legislatif dan juga eksekutif begitu ya. Tidak hanya ada di lembaga Badan Gizi Nasional itu sendiri. Nah, ada nama-nama yang beredar di sosmed, tapi kita nggak mencoba menebak-nebak nama-nama tersebut. Kita hanya ingin melihat bagaimana justice kolaborator ini. Apakah memang Sony ini kemudian layak menjadi justice kolaborator. Oke, saya ke Mas Sunu dulu deh. Mas Sunu, gimana menurut Anda? Ya, Pak Sony langsung menyatakan bakal jadi justice kolaborator waktu usai dia ditahan ya, lewat pengacaranya. Dan 2 hari lalu dia udah ke Kejaksaan Agung melaporkan diri, mengajukan diri sebagai justice kolaborator, dan laporan sudah diterima. Dalam laporan itu di berkas acara pemeriksaan dia menyebut menulis ada 26 nama. Nama tokoh-tokoh besar yang disebut-sebut ikut terlibat. Waktu konferensi pers nggak disebutkan siapa tokoh-tokoh itu, tapi di media sosial beredar sejumlah nama ya, nama-nama yang ya kita juga membacanya juga kaget ya. Ternyata ini benar apa enggak gitu ya. Tapi ya nanti akan dikoreksi diteliti sama Kejaksaan Agung. Yang jelas justice kolaborator itu kan sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Salah satunya bahwa yang mengajukan itu bukan pelaku utama gitu ya. Nah itu dia, berarti kan harus ada membuktikan dulu dia pelaku utama atau bukan. Iya, satu. Terus kedua nanti imbalannya ya dia akan dapat perlindungan hukum dari LPSK sama akan dapat keringanan hukum di akhir proses persidangan gitu ya. Nah ini yang menarik, kita akan menunggu Kejaksaan Agung karena tadi malam itu Kejaksaan Agung sudah menyampaikan bahwa berkas dari pengajuan dari Pak Sony itu sudah sedang diperiksa nanti akan finalisasi akan diterima apa enggak. Kalau misalnya diterima, nah ini akan menggegerkan ya karena menyebut-nyebut jumlah nama besar ya. Dan itu dibilang sama pengacaranya itu baru separuh dari yang diduga terlibat. Kalau logika saya sih SPPG kan sekitar 33.000 atau berapa itu ya, sekitar itu. Itu kalau cuma bertiga kayaknya ya masih banyak yang kemungkinan terlibat gitu ya. Apalagi uang yang beredar setiap hari mereka dapat setoran miliaran rupiah. Jadi ya kita tunggu Kejaksaan Agung, mudah-mudahan
siapa yang terlibat juga akan terungkap. Karena Pak Sony juga kalau lihat background-nya kan dia alumni Akpol 91 ya, seangkatan Kapolri. Terus dia juga lama berkecimpung di Reskrim, di Reskrim Polda Aceh sama di Reskrim Polda Aceh. Kemudian terakhir dia di Barreskrim Mabes Polri. Gitu. Jadi dia tahu dan ngelotok soal justice collaborator dan pengusutan kasus pidana seperti ini. Ya. Gitu. Ya pasti ini bukan hanya 3 orang ini aja, bukan hanya Dadan, Sony dan Lesung ya, Lesung ya, Ludwig. Osung. Apalagi belum lama ini kan masyarakat anti korupsi Indonesia, Boyamin Saiman sudah punya data tuh bahwa yang ditangkap sama yang ditelisik sama dia ada satu pejabat eselon 1 yang diduga punya 20 SPPG. Nah, kalau menurut saya Kejaksaan Agung perlu tuh menjawab, memanggil pejabat ini. Ya. Artinya bukan hanya 26 yang diklaim sama Sony ini terlibat. Kan bisa aja tuh Sony sebut 26, ternyata jangan sampai nama-nama ini ya disusupin sama orang yang ingin mengaburkan kasus ini. Bukan orang yang terlibat tapi untuk menjatuhkan politik politiknya. Oh, jatuhin aja, masukin aja nama ketum itu, ini masukin aja ini biar jadi ajang politik gitu, bukan untuk mengusut tuntas kasus korupsi tata kelola MBG. Ya Bang ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi Ya, arahnya. saya juga melihatnya bahwa langkah Pak Sony ini ya untuk menjadi kolaborator ini harus diapresiasi ya. Artinya dia akan mengungkap dari hulu sampai hilir. Sebab Pak Sony ini mengaku dia mendapat tekanan dari, ya tentunya kalau sekelas wakil ketua BGN otomatis yang memberikan tekanan lebih tinggi pasti kan, yang mempunyai power dan segala macam gitu. Nah, kita berharap bahwa kalau nanti Pak Sony menyebutkan nama-nama itu, tinggal kita lihat bagaimana aparat penegak hukum berani nggak menindaklanjuti. Jangan sampai nama sudah disebut, ya kan sudah di BAP di pengadilan, tapi ya sudah dipetieskan lagi. Nah, gitu itu kan. dia. Itu dia. Jangan nih, ini punya, ini temennya ini deket ini, jangan. Nah, itu. Nah, kita tunggu keberanian dari aparat penegak hukum ya, berani tidak menindaklanjuti nama-nama nanti kalau misalkan disebutkan oleh Pak Sony gitu. Betul. Karena memang anggaran BG ini kan cukup besar ya, bahkan mengalahkan TNI sama Polri ya, 268 triliun tahun 2026. Sementara polisi aja cuma 145 triliun, Kemhan yang dibagi 4, TNI, AL, AU segala macam cuma 187. Jadi wajar kalau banyak yang mau bancakan di sini. Gitu. Benar. Dan kalau kita lihat ya dari tadi kan ada seperti teori konspirasi ya. Ini jangan sampai kemudian ada karena dikatakan petinggi-petinggi partai juga masuk di situ, ada yang minta jatah dari legislatif dan segala macam. Jangan sampai memang nanti ada disusupin orang di situ yang memang ingin justru malah bikin kacau, bikin kabur ya. Di situ itu yang pertama. Jadi masyarakat kita Sobat Sindo juga harus sama-sama ya kita mengawasi, kita mengawal kasus ini. Dan yang berikutnya ini tadi ya yang Keberanian dari aparat penegak hukum karena ini. Karena kalau boleh dibilang kan tadi Pak Sony ini kan pangkatnya juga udah lumayan tinggi sebenarnya di kepolisian, dia bahkan seangkatan dengan Pak Listio Sigit, Pak Kapolri gitu. Yang dalam konteks itu artinya di sini sebenarnya udah tinggi dia. Udah tinggi di situ kan. Berarti kalau dia ditekan, berarti kan orang yang lebih tinggi lagi. Iya. Informasinya kan ada dari pemerintahan, dari ormas, ya kan? Betul. Nah, gitu. Terus cuma dari kan legislatif juga. Ya kalau ini lebih tinggi dari dia, walaupun kita nggak bilang bahwa ini dari institusinya, tapi tentu ya ada yang lebih berkuasa. Betul. Dan apakah nanti ujung-ujungnya yang pas lagi kasus ini sudah bergulir, melempem karena ketinggian yang mau diadilin gitu. Nah, ini juga mesti dikawal, bener nggak sih? Betul. Ya, ini memang kasus ini seperti udah nanti akan kelihatannya akan yang kalau saya katakan waktu itu di episode sebelumnya kan kayak gurita ya. Jadi itu memang
akan kemana-mana dan besar sekali. Kemudian Dadan juga harus kooperatif ya kalau misalkan diperiksa sama Kejaksaan Agung. Jangan sampai ada 1-2 nama yang ditutupin sama dia nggak dibuka. Siapa yang memerintahkan? Tapi ini dia yang jadi persoalannya. Kalau Dadannya, kalau ini kan kalau yang Sony untuk justice collaborator. Lah sementara Dadan ini kan sebenarnya apa ya istilahnya? Oh ini orang dulu juga orang yang akademisi dari PB. Yang pernah menyusun juga soal bagaimana untuk pertanian Indonesia juga apa begitu ya. Ini juga ada sumbangsinya sebelumnya gitu. Nah, dan kalau boleh dibilang ini juga dapat jabatan ini kan karena pernah mendukung suportif ke Pak Prabowo pada saat lagi campaign kan begitu, sehingga dia juga dapat jabatan ini. Nah ini orang seperti ini aja tuh bisa sipil kan dia. Kok bisa berani untuk melakukan sebuah program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang begitu besar? Ini jadi pertanyaan juga. Bahaya juga ya orang ini. Wakilnya kan dari TNI, institusi TNI Polri, tapi dia sipil dan begitu berani gitu. Nah ini memang perlu diwaspadai juga informasi dari dia ini ya. Gimana menurut Anda? Kalau penyidik Kejaksaan Agung waktu awal penangkapan itu menyatakan bahwa ketiga orang ini, pimpinan ini, saling bekerja sama, Mas. Saling mengetahui dan bekerja sama dalam kasus ini. Jadi mereka saling keterkaitan dalam memberikan hak khusus untuk SPPG yang sebenarnya nggak layak gitu. Mereka saling mengetahui dan mereka saling tahu bahwa misalnya Pak Dadan punya yayasan yang diatasnamakan orang lain misalnya. Mereka saling mengetahui. Awalnya Kejaksaan Agung menyatakan seperti itu dan mereka mendapat aliran dana miliaran rupiah tiap hari. Cuma yang perlu dicatat bahwa SPPG yang disetujui kan di tanah air banyak banget gitu ya. Kalau misalnya satu SPPG itu nyetor katakanlah 1 juta gitu, itu kan berapa kali 30.000 sekian itu kan udah berapa gitu. Dan saya kira kan proyek yang basah seperti ini kan basah ya dengan dana segitu besar 260 triliun itu, saya kira banyak orang yang kayak gula dicari semut gitu kan. Jadi banyak orang tertarik. Dan perlu dicatat juga bahwa kemarin setelah ramai beredar sejumlah nama di media sosial ramai-ramai juga para tokoh-tokoh ini membantah, saya nggak terlibat kok, saya nggak kenal sama Pak Sony, saya juga nggak punya yayasan ini, segala macamnya. Itu wajar ya, karena mereka dituding kan mereka mengkonter balik. Cuma kita sangat menunggu ya keputusan Mahkamah Agung, boleh nggak ini si Sony diterima nggak jadi justice collaborator dan akhirnya diperiksa orang-orang yang dituduh ikut terlibat ini. Itu yang masalahnya sekarang menunggu ya, karena ini kasus yang mega korupsi yang besar gitu. Ya itu dia, itu apakah dia layak jadi justice collaborator? Ya? Informasinya ini jadi valid apa enggak juga gitu kan? Itu juga perlu bisa dibuktikan sih, gimana pembuktiannya gitu. Seperti pernah kan kasus penembakan Brigadir J oleh Verdi Sambo, itu kan justice collaborator Richard Eliezer, akhirnya dia dihukum 1,5 tahun bui. Nah, itu yang perlu ditiru oleh Sony ya, kalau menurut saya. Waktu itu kan dia membongkar kasusnya Brigadir Sambo, bahwa dia disuruh untuk menembak, kalau enggak dia ditembak oleh Sambo, dia menceritakan segala macam kasusnya seperti itu, akhirnya memang dilindungi dan mendapat keringanan hukum kan. Nah kalau Pak Sony ini, saya kira orang yang sangat-sangat ngerti hukum ya, karena dia di Bareskrim lama ya, di Reskrim juga lama, udah tahu lah seluk-seluknya, dan dia didampingi pengacara cukup hebat juga kan. Yang pernah jadi justice collaborator juga tuh, Elsa Sharif. Iya, Elsa Sharif kan. Jadi udah tahu nih. Cuma sekarang kan menurut saya saling tarik-menarik ya, antara kekuatan yang diduga dalangnya, yang dia kan bilang akan mengungkap dalangnya kan. Ini sama pihak Pak Sony kan, karena orang yang dituduh jelas akan membelah diri, nggak akan terlibat gitu ya. Itu ya. Tapi ini juga jadi menarik karena
Pak Sony ini kan ya tadi dibilang dia juga adalah dari pihak kepolisian, sudah lama di bidangnya. Tampaknya mencatat atau menyimpan ada record. Kalau dari kesaksian atau keterangannya pihak kuasa hukum ya bahwa ada record untuk semua orang-orang chat-chat itu. Nah ini kita menarik, ini yang kita perlu tunggu tuh. Nah itu nanti akan dijadikan bukti di persidangan nanti. Betul. Gitu. Nanti di persidangan bukti-bukti itu dibuka kan. Nah tinggal gimana ini aparat penegak hukum akan menindaklanjuti atau enggak gitu. Iya. Karena kan informasinya juga untuk menjadi SPPG direstui itu ya ini kan ada kriterianya, ada kriteria kuning, biru gitu. Nah untuk dari kuning ke biru ini kan otomatis perlu itu kayak insentif itu supaya bisa berubah. Dan pengalaman saya pernah ditawarkan untuk membuka SPPG gitu ya. Ada salah satu yang menawarkan saya modalin nih 3 miliar gitu. Tapi jangan wilayah Jakarta, Jabodetabek. Karena sudah nggak memungkinkan gitu. Karena sudah banyak yang ini, tapi harus di luar daerah-daerah. Nah itu kan modalnya cukup besar juga artinya kan. Kalau ngomong soal ini kan dibicara soal titik ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu, ya kita juga pengen tahu jadi siapa dulu yang awalnya membuat sistem penetapan atau penentuan titik SPPG ini awalnya. Karena kalau kita bisa dapetin orang ini, maka kita bisa tahu siapa pelaku dalam di balik itu langsung. Karena apa? Karena dia yang ngatur tuh. Nanti sistemnya akan seperti ini. Sistem untuk penetapan titik SPPG itu dan bagaimana pembagian kuotanya. Nah, yang bikin sistem ini yang mestinya dikejar juga. Kejar juga. Karena dia orang kunci. Siapa yang ngatur? Karena udah tahu, wah ini bakal jadi bancakan nih. Karena kalau lihat kemarin pernyataan itu juga dikatakan gini kan, bahwa ada mereka ditekan, diminta kuota, dikasih lah misalnya 1000 titik. Atau 100 titik lah. 100 titik bukan 1000 titik. 100 titik. 10-nya buat yang minta itu, 90-nya dijual ke orang lain. Nah, dijual ke orang lain, kalau dari pihak Sony-nya atau ya kan yang jual bukan kami gitu. Kita cuma ngasih tahu ini ada titik di sini gitu kan. Segini banyak diserahin 100 titik karena tekanan tadi, misalnya permintaan tadi. Nah, lalu yang melakukan penjualan sebenarnya orang yang nekan itu. Nah, ini yang kalau nggak salah pembelaannya seperti itu. Nah, sekarang jadinya yang pertanyaannya adalah siapa yang tadi membangun sistem ini sehingga sistem ini dengan tanda kutip nggak usah tanda kutip kalau sekarang memang jadi bancakan untuk ngambil duit gitu. Iya, padahal niat awalnya program BG itu kan supaya masyarakat generasi muda Indonesia kan nggak stunting ya gitu. Betul. Tapi pada kenyataannya semuanya dikorupsi gitu Nah, kan. yang terbaru kan kepala BG yang baru ini kan Nani SD yang sedang mengevaluasi penerima MBG, ya kan? Makanya ada tuh kemarin belum lama kantor MBG di demo sama investor-investor yang mengaku sudah miliaran lah, ini rugi miliaran, teriak-teriak demo. Jadi kan masyarakat melihat nih. Jadi yang perlu MBG ini anak sekolah apa investor? Iya, kontraknya. Masa penerimanya aja nggak teriak-teriak kan anak-anak sekolah. Kemudian setelah itu juga ada demo dari MBG Watch ya kan. Di depannya kantor MBG Watch menarik juga tuh. Mereka memberikan spanduk ke pengendara motor mobil yang melewat depan MBG. Kalau muak dengan MBG klakson. Nah, ternyata yang klakson tuh banyak banget yang muak tuh banyak banget. Muak ke MBG-nya atau tata muak kelolanya, ke tata kelola yang sedang diusut sama Kejaksaan Agung. MBG-nya mah enggak ya? Enggak. Oke, siap. Tata kelolanya. Ya. Nah, itu ya dukungan masyarakat lah ya untuk melihat. Masyarakat juga melihat seharusnya yang diberikan MBG ini kan harusnya daerah-daerah 3T, Bang. Yang misalkan Pulau Samosir yang harus dari Danau Toba nyebrang dulu. Mau nggak investor dari situ? Jangan yang di tengah-tengah kota. Jangan sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah internasional dikasih MBG. Orang tuanya udah ngasih uang jajan kan ke anak sekolahnya untuk jajan UMKM di sekolah-sekolah itu ya kan. Ya kalau nggak salah kemarin tuh memang di waktu saat ada evaluasi dengan ketua MBG yang baru, BGN yang baru, kepala BGN, itu kan ada
perbaikan untuk ke arah yang 3T ya, terluar ya kan. Itu kan yang bakal diprioritaskan. Ya kita lihat aja bagaimana pelaksanaannya seperti itu. Tapi bicara soal ini kemarin Pak Sony yang mengajukan justice kolaborator ini juga mengirimkan pesan khusus ke Bu Nani ya? Bu Nani. Itu terjemahnya gimana tuh? ada yang punya insight ya terjemahannya. Banyak interpretasi ya. Ada dugaan juga terlibat gitu ya. Ada kata-katanya yang terima kasih atas hadiah ini ya, hadiah terindah itu ini. Ini kok seperti itu, saya maksudnya apa ya? Gitu kan. Jadi bisa terjemahnya multitafsir kan itu. Kenapa kirim surat ke Bu Nani gitu ya. Dan makanya kayaknya Pak Sony juga nggak mau jadi korban sendirian. Iya. Nggak mau dikorbankan sendirian, makanya ya udah dibuka sekalian ya biar semuanya kena. Ya, jadi berarti tugasnya sekarang ini dari pihaknya Penyidik kejaksaan. penyidik untuk mengetahui apakah Pak Sony ini sebenarnya pelaku utama yang merencanakan juga semuanya, atau dia hanyalah ya memang seperti yang dia pengakuannya bahwa dia korban atau yang karena ditekan gitu. Ya kan, ya itu jadi tugas dari pihak kejaksaan juga ya. Kalau Pak Dadan sendiri kan, dia kan seorang akademisi juga, dan dia bukan orang yang mengetahui teritorial, Mas. Kan untuk yang disebut Mas David tadi bahwa pembagian SPP ini gimana gitu kan. Kan ini seluruh Indonesia. Jadi saya yakin juga Pak Dadang melibatkan orang lain yang tahu teritorial. Mungkin pihak-pihak, mungkin kedua wakilnya ya, yang tahu teritorial kan. Keduanya kan dari unsur TNI dan Polri. Jadi saling, karena Pak Dadan dari akademisi nggak tahu tuh caranya bagi di mana itu SPPG-nya kan, mana-mana. Kemungkinan seperti itu, dan kalau saya lihat sih ketiganya itu satu tim ya, sebelum Bu Nani masuk kan gitu ya. Dan saya yakin Bu Nani juga mungkin kemungkinan sebelum ini terungkap nggak tahu ada kok gelagat yang nggak bagus nih di MPG gitu kan akhirnya. Setelah ini yang mengejutkan bahwa ini yang ditangkap dari sipil, TNI dan Polri yang mereka bertiga. Jadi selama ini kan sampai terakhir mengusulkan MPG di Jeddah itu kan sepertinya fine-fine aja dan nggak ada masalah gitu ya. Sampai akhirnya Pak Prabowo setelah itu mencopot dan mereka kemudian ditangkap. Itu sih, Mas. Ya. Nah ini saya rasa kita perlu kawal terus ya. Dari Sobat Sindo juga saya mengajak kita semua mengawal kasus ini, karena kasus ini akan membongkar praktek-praktek korupsi yang sebenarnya ini adalah proyek proyek strategis negara ya. Prioritas karena prioritas Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dari awal ini untuk masyarakat kita gitu. Dan yang bikin sedih kemarin itu adalah karena seharusnya makanan masyarakat kita, anak-anak kita itu dapatnya bagus gitu ya, dapat daging ya kan. Pak Dadan kan bilang gitu. Iya, katanya kan waktu itu daging motong sapi berapa? Sapi 1 ekor 1 SPPG. Iya, gitu. tapi nggak ada dagingnya tuh. Iya, lele bahkan ya. Soal terakhir ya katanya ya. Tapi saya juga nggak tahu juga yang kenyataannya seperti apa. Tapi ada nggak sih yang bapak-bapak di sini anak-anaknya dapat MBG? Saya dapat anak saya. Gimana? Apakah memang layak atau enggak itu? Ya kadang-kadang anak-anak itu kan pembosan ya, cepat bosan. Jadi kadang kalau menunya nggak ganti-ganti ya ayam lagi gitu. Kalau enggak itu ayamnya dipotong berapa? 16 apa? Ayam 10. Dicek lagi. Kemudian buahnya pisang lagi ya masih agak hijau gitu kan. Kan anak-anak tuh kan polos ya cerita sama orang tuanya, kalau nggak tak makan tambah pulang aja ini buat ibu gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri agak mubazir karena di kelasnya itu ada beberapa yang memilih nggak makan anak-anaknya. Kan memang guru juga nggak bisa maksa kan, karena anak juga nggak mau makan, masa dipaksa gimana kan gitu kan.
Jadi saya pikir lebih cenderung cocok untuk yang disebutkan itu di daerah terpencil dan daerah terluar untuk itu lebih cocok ya. Yang membutuhkan. Ya. Membutuhkan. Dan presiden sendiri kan bilang kalau yang nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Sekolah yang anak yang nggak mau ya jangan dipaksa. Itu kan kembali lagi kepada SPPG. Ya kan. Akhirnya dia mendistribusikan MBG itu nggak tepat sasaran karena dia harus membagikan itu makanannya. Dia dapat titiknya di sini nih. Ya kan, dia harus membagikan distribusi itu kan. Jadi layak nggak layak ya pokoknya itu harus didistribusikan dan dia dapat untung kan di situ. Dan nggak cuma anak, gurunya dapat sampai pegawai sekolah juga dapat itu semua. Itu jadi sampai kalau pas pas puasa kan dapatnya roti ya waktu itu, roti bawa pulang. Saya pikir juga agak mubazir juga ya, karena anak-anak itu kan kalau pas puasa juga makannya nggak seberapa gitu. Dan saya terakhir dapat info juga bahwa salah satu kasusnya ini kan soal markup pembelian motor listrik ya Mas ya, motor operasional untuk SPPG itu. Saat ini masih tersimpan di gudang di salah satu gudang di Sentul sana, motornya itu belum didistribusikan. Nggak tahu nantinya barang itu karena udah dibayar kan itu kan, itu nantinya bagaimana karena pihak kejaksaan juga menyatakan bahwa belum menyita ya, karena itu sebenarnya sudah tersebar juga. Nah, itu nanti jangan sampai ada penghilangan barang bukti ya Pak. Sama kayak kasus Chromebook tuh. Chromebook yang Nadiem Makarim kan sempat tuh Nadiem Melita, terus orang-orang yang punya menyimpan laptop itu ada yang usaha untuk menjual lebih murah, itu kan penghilangan barang bukti untuk kasus laptop Chromebook tuh. Nah jangan sampai nih kasus tata kelola MBG itu ya kayak gitu terulang. Berarti kalau dilihat dari sini ya, maksudnya bahwa ada kerugian yang bukan hanya kalau kita lihat dari sisi korupsi APBN-nya, artinya itu kan dana APBN, kemudian dikorup kan, diambil, tapi ada kerugian yang cita-cita dari presiden dan wakil presiden untuk anak-anak kita dapat gizi itu jadi berkurang, betul nggak sih? Karena akhirnya nggak dimakan, misalnya. Pisangnya masih hijau. Terus yang jatahnya misalnya seharusnya telurnya utuh satu di dadar, ini di dadar kan kocok dulu tuh, bisa jadi cuma setengah. Jadi kan gizinya kurang. Jadi ada korupsi dari sisi gizinya anak itu sehingga anak-anak juga nggak tercapai tujuan yang seharusnya dikejar kan untuk pemenuhan gizi anak-anak itu. Jadinya juga nggak tercapai. Double gitu kerugiannya kan dari sisi ekonomi kan begitu ya Mas Cipto ya. Kan kita bisa lihat apa sih istilahnya tuh Mas Cipto kalau kerugian-kerugian yang nggak kelihatan tapi sebenarnya bukan uang tapi dari sisi itu tadi gizi yang nggak tercapai gitu. Iya. Nah, apalagi kalau ponakan saya ya kemarin dia bilang juga tuh MBG kemarin. MBG-nya sandwich, roti sama daging, gitu kan. Sandwich, roti sama daging. Oke. Nasinya nggak ada. Iya, bukannya nggak ada. Nggak ada. Oh, cuma gitu aja? Iya, makanya sering banget tuh kalau dia, kan anak sekarang kan pintar-pintar tuh Pak. Ngeliat TikTok, lagi lihat korupsi MBG, dia ini scrolling. Iya, mengawasi di sekolahnya juga, ya kan. Oh iya. Ada kritisnya juga anak-anak zaman sekarang, ya kan. Nah itu bagus tuh kita kawal semua bersama-sama ya kasus ini. Ini akan menjadi menarik sekali kalau sampai diterima Pak Sony sebagai justice kolaborator dan kemana aja nih kira-kira kalau menurut Anda akan siapa saja selain tadi disebut eksekutif, legislatif, kira-kira kemana lagi? Petinggi ormas juga kan. Petinggi parpol katanya gitu kan. Orang-orang pemerintahan yang terlibat dalam ini gitu. Dan ini juga menjadi catatan buat proyek-proyek besar yang lainnya ya seperti Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang terkesan dipaksakan nih. Iya, itu kan biayanya cukup besar juga tuh ya. Perlu diperiksa juga gitu. Nah, itu juga perlu ini juga tuh kayaknya. Diawasi juga gitu. Yang kita perlu lihat bahwa sebenarnya kalau di MBG program ini kan BGN ya, ada Beli TV ya kalau nggak salah. Iya ada. Lah, yang perlu kan sebenarnya yang sekolah rakyat ya, Betul. harusnya. Makanya. Ini kenapa jadi
SPPG butuh TV? Ini juga menjadi pertanyaan juga ya, mesti aneh gitu ya, mesti dia awasi Termasuk betul. apa pengadaan sepatu. Terus Harusnya kan anak sekolah yang di yang di tablet. sekolah rakyat ya. Iya. Apa ini salah naro ya? Urgensinya apa ya? Iya makanya, maksudnya apa salah naro? Maksudnya tadi harus masuk sekolah rakyat tapi jadi kemasukan ke sini atau gimana? Saya juga nggak ngerti. Infonya gimana tuh? Apa yang di dapur MBG siswa sekolah rakyat? Nah, itu Kok sampai sepatu-sepatu, sampai TV-TV. Dan TV-nya cukup besar lagi, Iya. 75 in itu. 75 ini gede sekali loh dan itu lumayan harganya ya. Lumayan harganya. Ya, salah satu yang kemarin sempat kita diskusi sama teman redaktur Sidoarjo yang di otomotif tuh bahwa speknya motor operasional yang dibeli ini kan motor listrik ini bentuknya trail kan. Ini torsinya sangat tinggi jadi sekali gas langsung bisa menyerang bisa ini. aja. Nah, itu kalau nggak biasa juga akan rawan ya, terutama kalau yang naik itu bapak-bapak udah tua atau kepala SPBG-nya cewek itu sangat rawan ya karena itu kan trail ya dengan torsi yang tinggi. Makanya dia bilang, kok dibelinya kenapa harus trail gitu ya? Gitu ya. Kalau alasannya untuk daerah terpencil ya sebenarnya motor BP juga tahan banting juga kan dan harganya mungkin bisa lebih murah gitu ya, nggak segitu karena yang setahu saya juga memakai motor listrik ya. Cuma kan ada baterainya itu ada umurnya Mas ya. Nah itu nanti kalau beli baterainya kan cukup mahal itu. Dan belum tentu di daerah ada spare part-nya baterai itu. Itu kan kenapa dulu nggak jatuhnya ke motor listrik? Oke lah itu untuk karena ramah lingkungan, tapi harus dipikirkan juga bahwa ini nantinya spare part-nya gimana kan? Long term-nya Long-term-nya gitu harus ya, long dipikirkan. term-nya ya. Jangan sampai mangkrak nggak bisa dipakai nantinya 5 tahun lagi. Kalau beli motor yang sampai pelosok udah tahu bengkelnya kan enak ya. Iya. Maksudnya lebih gampang perbaikinya tinggal taruh ke sana Iya. dan kalau ada yang mesti diganti spare part-nya juga sudah ada dan ya masih bisa dipakai long term. Asal kan keisi bensin gitu. Iya. Nah kalau ini kalau udah habis baterainya rusak apa Nah, terus yang bikin udah nggak ada di sini misalnya mahal lagi. kelar kan itu. Kelar langsung bangkrut. Hidupnya motor listrik kan dari baterai. Kalau nggak salah kalau tempat saya motor listrik salah satu merek lah, itu 18 juta tuh Mas. Ya, 18 Untuk juta. baterainya doang. Nah itu dia. Apalagi di daerah listrik masih biar Makanya. Lah, jangankan daerah. Ini kita lagi gitu. di arah ini di apa di pemadaman di Depok, Di Iya, Depok, sama, di iya, Depok. iya, Depok. Iya kan? Bogor, iya. Depok. itu yang Pulau Jawa ya ibaratnya ring satunya Makanya masih jadi biar memang- gimana di daerah-daerah gitu kan. Jadi kelihatan banget terlalu jelas bahwa ini tuh ada ya ini ya. Iya, bancakan gitu ya. Bancakan gitu ya, kong kali kong tuh di situ. Aneh banget nggak sesuai peruntukannya gitu dan motor trail di tengah kota buat apa? Kalau di daerah ya masih oke, tapi itu pun daerah pertimbangannya tadi. Kalau kepalanya SPBG itu perempuan kan Ya. sangat susah juga. Nah kalau kepala SPPG-nya punya mobil, itu buat siapa? Motornya? Mau dijual? Iya. Jual butuh, jual Dan butuh. kalau yang punya SPPG kan udah punya duit semua. Nah, Iya, makanya. Jadi buat siapa itu barang BU, gitu? nah. Itu memang harus dipertanyakan terus. Iya. Baiklah. Jadi Kejaksaan Agung ini perlu membongkar kasus ini secara menyeluruh. Tidak hanya melihat siapa yang menandatangani, tapi juga harus dilihat pola alur pengadaan, aliran dana dan siapa saja yang diuntungkan dari Betul. korupsi ini. Gitu. Aliran duitnya kan tinggal dicari aja oleh PPATK ya bener nggak sih ya? betul. Kan udah kelihatan kalau di PPATK ini ngalir kemana-mana kan gitu kan. Ilmunya apa sih kalau ekonomi itu follow the money. Iya, follow the money. Untuk corruption ya. Ataupun untuk investasi juga bisa kelihatan kan dari follow the money aja gitu. Dan ini sekarang kan kepercayaan masyarakat agak turun ya dengan kasus ini kan. Ya kita sih berharap Presiden Pak Prabowo bisa tegas lah. Meskipun teman, meskipun orang dekatnya kalau terlibat ya. Karena ini pertaruhannya 2029 Nah, nanti. Kalau ini gagal, terus yang lainnya juga gagal, ya udah. Iya. Jangan sampai Jadi bergeser, kan? jangan sampai bermasalah nanti di 2029-nya gitu. Kemudian suara-suara masyarakat juga perlu didengar ya. Kayak yang belum lama kan waktu Pak Presiden hadir di Hari Buruh, itu kan ditanya tuh, MBG bermanfaat apa tidak? Ya kan jawabannya buruh apa ya kan? Ya jangan juga tutup kuping. iya. Ya di ini aja
disaring aspirasinya sebenarnya tuh di mana sih itu titik-titik ininya apa yang salah begitu kan. Iya. Pengawasan di mana sih yang bobol ya kan. Ya betul. Jadi jangan cuma ngejar profit aja ya, keuntungan aja ya. Gitu. Ya. Kalau bisnis memang kan harus untung, tapi yang sewajarnya aja, jangan jadi maruk, jadi pengen semuanya ya artinya. Iya. Harusnya tadi kasih, karena kalau nggak salah hitungannya tuh satu SPPG bisa kasih 3.000 porsi Iya, porsi. anak. Ternyata yang dikasih cuma 1.500, ada yang cuma segitu. Berarti kan ini ada pemangkasan lagi. Ya itu karena habis itu ada miliaran yang disetor juga setiap hari ke mantan kepala BGN ini. Jadi kan ini miris sekali dan ini harus dikawal sampai selesai, sampai ketemu ujungnya siapa nih. Betul. Harus dapat. Dan yang tadi terakhir, jangan sampai pas lagi di pengadilan jadi melempem karena lah ketinggian nih ya. Lebih di atas lagi rupanya. Ya. Sebab kan nama-nama yang beredar kan ngeri banget itu ya kan? Ya. Sampai orang terdekat banget itu. Ya kalau itu benar ya, tapi kan ini kita belum tahu ya, kita nggak tahu. Ini kita intinya tetap percaya sejauh ini ya Jaksa Agung bisa kerjakan dengan baik tugasnya untuk mengawal ini semua dan menguak tabir kejahatan ini. Siapa pelakunya di balik ini semua. Oke lah, kalau begitu saya rasa terima kasih nih bapak-bapak ya. Sobat Sindo, jangan lupa untuk terus mengawal, tapi ingat juga bahwa kita perlu untuk menjaga keamanan negeri ini. Saya dengar besok kita akan ada demonstrasi juga, mahasiswa. Yuk kita suarakan yang terbaik, artinya kita kawal negeri ini, kita sampaikan inspirasi kita, tapi kita menjaga keamanan negeri ini di tengah geopolitik yang juga sedang ampun nih, lagi panas-panasnya. Kita jaga ekonomi kita sama-sama supaya tetap kita bisa makan, kita masih bisa ke depan ada harapan ya. Amin. Untuk lebih baik bagi Indonesia. Baik, terima kasih Sobat Sindo, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih. Thank you.